Kalau kita merasa dilihat Allah Ta'ala, pasti pakaian kita pakaian yang terbaik. Kalau kita merasa dilihat Allah Ta'ala, kalau mau sholat disunahkan bersiwak atau gosok gigi. Orang mau ketemu calon istrinya, mau ketemu calon mertuanya, pakaiannya diindahkan, mulutnya bukan cuman gosok gigi, bahkan kumur dengan obat yang macam-macam itu. Biar nanti kalau ngomong aroma breng harum, enggak aroma yang enggak enak dan lain sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia menjaga adabnya di depan calon mertua. Karena dia malu dengan calon istri, merasa dilihat, merasa dipantau, merasa diperhatikan. Sementara Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengerti. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merasa tidak di hadapan siapapun. Zahirnya saja belum kita perbaiki. Jangan kita sok merasa, oh yang penting hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah kehidupan dunia dengan berbagai macam ujiannya, Allah Ta'ala beri kita istiqomah untuk cari ilmu dan beri kita kemudahan untuk belajar dan mengajar serta menunaikan kewajiban sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, qiraatul Quran, zikir, silaturahim. Ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Tapi sayangnya kita ini seringkali menganggap itu bukan nikmat. Nikmat itu kalau dapat duit, gaji naik, pangkat tambah, ya. Nikmatnya zahir tambah, dibilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis makan kambing guling, ucap alhamdulillah. Tapi kalau kita bisa duduk pengajian begini nih, kok kita nggak bilang alhamdulillah, ya itu berarti tanda-tanda kita termasuk yang memang hatinya belum sadar, hatinya belum sadar. Kalau ini nikmat yang luar biasa. Makanya dalam hati kita masing-masing, baik yang hadir di masjid yang mulia ini maupun yang menyaksikan secara online di rumah atau di kantor atau dimanapun mungkin di jalan, syukuri dulu dalam hati, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Karena kalau kita nggak syukuri berarti nikmat ini akan lepas, nikmatnya akan lepas. Mungkin sekarang kita bisa duduk di sini, naudzubillah min dzalik, kondisi bisa berbalik karena kita nggak mensyukurinya. Kondisi bisa berbalik, kita jadi orang yang lalai, orang yang nggak sholat, orang yang nggak zikir, orang yang nggak baca Al-Quran, orang yang nggak mau pengajian lagi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Nggak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nikmat yang paling agung. Mari bersama-sama kita ucapkan sekali saja dari lubuk hati yang paling dalam sambil betul-betul mengungkapkan syukur itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih daripada dapat uang 5 triliun. Bisa enggak itu? Ya, agak susah juga ya. Bayangkan dapat uang 5 triliun gitu ya, 1M, 2M, 3M, 10M aja belum dapat, Bib. Ini kok 5 triliun seperti apa? Jadi syukurnya belum bisa, Bib. Lebih dari itu ya, lebih dari itu. Mari bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga dapat terus kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, satu-satunya manusia yang kelak bisa menyelamatkan kita di hari kemudian baru yang lain. Karena kalau Nabi Muhammad SAW tidak sujud untuk minta syafaat, maka yang lain tidak bisa memberikan syafaat. Syafaatul uzma, syafaat terbesar kelak di hari kiamat ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang rajin sholawat, udah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa rajin sholawat maka dia akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita juga harus berupaya agar terus bisa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah,
pada kesempatan yang insya Allah barokah bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya, saya akan kembali menjelaskan Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis karya susunan Imam Nawawi ya. Kalau karyanya Nabi Muhammad SAW, karena hadis ucapan Nabi Muhammad SAW. Tetapi disusun oleh Imam Nawawi, dikasih nama Arba'in. Dan kita udah sampai pada hadis yang kedua dan belum selesai. Ya, hadis yang kedua belum selesai. Hadisnya udah pernah kita bacakan. Saya akan ambil intinya yang kemarin dulu sampai masalah malaikat nyamar jadi manusia. Jadi malaikat bisa nyamar jadi manusia. Ada tambahan hikmah pertemuan malaikat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan dari orang. Itu dalam hadis tersebut dikatakan bahwasannya malaikat Jibril alaihissalam, dia atau beliau berkata pada Nabi Muhammad SAW, langsung menyebut namanya, ya Muhammad, duhai Muhammad SAW. Pertanyaannya, sebetulnya boleh nggak toh nyebut nama Nabi langsung gitu, wahai Muhammad, untuk manusia Muslim kepada Nabi Muhammad SAW? Sebetulnya boleh atau tidak? Jawabannya adalah hukumnya haram. Jadi haram, dosa besar memanggil Nabi langsung dengan namanya, duhai Muhammad, itu tidak boleh. Makanya para sahabat kalau manggil Nabi Muhammad SAW, manggilnya dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabiullah. Gak pernah manggil langsung dengan ya Muhammad, gak boleh. Hukumnya haram, bukan makruh ya, haram. Gak boleh kita menjadikan panggilan Rasul seperti panggilan salah seorang di antara kita. Karena itu Allah contohkan dalam Al-Quran, Allah kalau nyebut Nabi Muhammad SAW selalu dengan julukannya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kalau Allah manggil langsung. Kemudian Muhammadur Rasulullah, Allah kasih pangkatnya. Kalau ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengagungkan ciptaan Allah yang paling mulia, Rasulnya Allah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya pun tidak boleh kita sembarangan menyebutnya, harus menyebut beliau SAW kalau langsung dengan sebutan ya Rasulullah. Ada yang nanya, ini kok di sini langsung ya Muhammad? Makanya kalau belajar hadis ini harus hati-hati, tanya sama yang paham. Kalau nggak paham langsung pakai hadis Arba'in Nawawiyah ya, yang kedua dibuat dalil. Lah itu jelas-jelas di situ malaikat Jibril manggilnya ya Muhammad, ya bukan ya Rasulullah. Nyatanya diabadikan dalam hadis, bahkan hadis ini jadi hadis yang kedua di mana-mana dihafalkan dan dipakai. Kenapa Ustadz bilang haram hukumnya? Nah, ikhwani rahimakumullah, perlunya kita duduk semacam ini biar yang ngomong semakin paham, yang dengar juga semakin paham. Para ulama menjelaskan, dalam hadis ini perlu diingat bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam statusnya saat itu lagi menyamar. Lagi ngapain? Nyamar. Nyamarnya sebagai siapa? Manusia. Manusianya manusia yang alim, yang pandai, atau manusia dusun? Manusia dari luar daerah Mekah, bukan dari kota. Artinya orang yang belum kenal Islam, orang belum tahu apa itu iman, orang belum tahu apa itu ihsan, dari pedalaman pengen tahu apa itu Islam, pengen tahu apa itu iman, pengen tahu apa itu ihsan. Artinya belum mengerti hukum-hukum Islam. Lah ini kalau orang yang nggak ngerti, memang nggak apa-apa manggil langsung ya Muhammad karena nggak tahu. Tapi kalau yang sudah tahu hukumnya haram. Itu penjelasan yang pertama dari para ulama. Penjelasan yang kedua, hukum haram ini tidak berlaku bagi malaikat. Bagi malaikat tidak berlaku. Ini hukum berlaku bagi manusia dan jin, bukan bagi malaikat. Dua penjelasan ini kedua-duanya bisa kita pakai dalam menjelaskan hadis ini. Jadi jangan kemudian mengatakan, itu malaikat Jibril boleh kok, jadi kita boleh. Nah, tidak boleh. Untuk kita manusia dan jin umat Nabi Muhammad SAW wajib memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabiullah, dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ini saya ambil poin-poin dulu ya. Nah, nanti masalah yang mau saya sampaikan nanti belakangan. Ini saya belum menyampaikan apa-apa, baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah ya. Insyaallah muqaddimahnya manfaat untuk yang berbicara,
maupun yang mendengarkan. Karena kita udah sekian lama nih nggak ngaji kitab ini, sehingga mungkin banyak yang lagi lupa ya, lupa. Pertanyaan kedua, apa itu arkanuddin? Rukun-rukun agama. Dalam Islam kalau kita belajar, ya kita akan kenal namanya arkanuddin, rukun-rukun agama, pondasi-pondasi agama. Bukan arkanul Islam, bukan arkanul iman, bukan. Tapi arkanuddin, rukun atau pondasi agama itu sendiri. Hadis ini disebut hadis yang menjelaskan arkanuddin, pondasi agama. Karena yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam ini merupakan pertanyaan inti tentang apa itu agama Islam. Maka kalau kita jadi muslim, kita harus menguasai 3 hal ini. Kalau enggak menguasai 3 hal ini, maka bagaimana seseorang bisa dikatakan bermuslim yang baik, bermukmin yang baik, sementara pondasinya goyah. Misalkan ada satu bangunan, pondasinya lepas 3, kira-kira jatuh atau enggak jatuh itu? Roboh atau enggak roboh itu? Teras, ada 4 pondasinya, kemudian pondasinya yang 2 rusak, maka bangunan itu rentan akan roboh. Karena itu tidak boleh orang mengatakan, dah saya berislam dulu, nanti mukminnya belakangan. Saya mukmin dulu, Islamnya belakangan. Saya ihsan dulu, yang penting saya ingat sama Allah Ta'ala. Jadi saya enggak sholat, enggak jadi masalah. Saya enggak puasa, enggak jadi masalah, enggak bisa. Ketiga-tiganya harus jalan. Islamnya jalan, imannya jalan, ihsannya jalan. Sesuai dengan kadar masing-masing. Mungkin sholatnya, subuhnya masih suka terlambat. Ya udah, bangun jam berapapun langsung sholat. Ya mungkin, ya kondisinya kalau puasa, matanya masih suka melihat yang haram. Siapa di antara kita yang tidak ini? Kalau Ramadan, siapa di antara kita yang matanya kalau Ramadan gak lihat yang haram? Nyatanya ya lihat televisi, ya lihat iklan yang pakaiannya tentunya kebanyakan tidak menutup aurat. Kalau kita lihatnya itu haram. Belum lagi di jalanan, masya Allah, mas-mas yang lihat mbak-mbak yang cantik-cantik kalau Ramadan keluar 1000 dalil, pandangan pertama nggak apa-apa, jadi ndeleng terus gitu ya. Ya naudzubillah min dzalik. Berlaku juga untuk mbak-mbak lihat mas-mas yang ganteng gitu kan ya. Nah ini ikhwani rahimakumullah, kita punya puasa ya masih belum bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting puasanya jalan dulu. Nanti semakin bagus Islamnya, semakin bagus imannya. Iman kita pada malaikat, masya Allah, dha'ful iman. Habib kok berani ngomong gitu? Ya simpel saja. Iman kita pada malaikat lemah. Karena jelas di Al-Quran disebutkan, di kanan ini ada raqib, ada atid di kiri. Malaikat yang tidaklah kita mengucapkan satu patah kata, melainkan raqib atid ini nyatet. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Pertanyaan saya, Anda kalau di perempatan-perempatan itu ya, ada kamera CCTV. Nanti kalau sistem tilang online oleh Bapak Kapolri sudah dijalankan nasional, ya jalankan nasional. Kira-kira saya mau nanya, kalau lampunya merah berani robos nggak itu? Kalau sekarang? Wah, ya nggak tahu juga ya. Ini kalau udah online begitu nerobos, pik kelihatan ini, berani nerobos. Nggak ada yang nilang lagi, tapi tiba-tiba tagihannya datang ke rumah itu. Entah bentuknya seperti apa ya, entah bentuknya seperti apa. Dengan begitu masyarakat jadi tertib. Lampu merah berhenti, lampu merah berhenti. Nanti kalau di tol, kecepatannya dipantau betul. Mulai, wah jangan-jangan di situ ada pemantau kecepatan. Mulai nggak berani kecepatannya cepat, nggak berani kebut. Kenapa? Tertib, semuanya jadi tertib. Karena ada takut kena sanksi. Pertanyaan saya, yakin nggak, iman nggak, di kanan ada malaikat yang catat, di kiri ada malaikat yang catat? Yakin? Iman? Percaya? Maksiat kita jalan nggak? Dari pagi sampai sekarang kita nyapa nggak di malaikat? Malaikat, catatannya banyak mana ya? Yang kiri disapa, malaikat please tolong dong dihapus gitu ya. Tolong jangan diupload. Ya, jangan diupload ke server pusat. Nih kalau diupload ke server pusat, ya Allah, hapusnya susah nih. Sebelum diupload tolong dihapus dulu ya. Tolong diformat. Malaikatnya udah diajak ngobrol belum ini? Dari mulai pagi sampai tidur sama sekali tidak merasa didampingi malaikat. Jujur.
Ya, saya nggak mau jadi orang yang nggak mau jujur. Ya, jujur pada diri sendiri. Ya Allah, saya hidup sekian tahun, kok merasa hidup sendiri ya? Nggak pernah merasa ada malaikat ya. Jadi kalau zikir, zikirnya sendiri. Zikir sendiri, nggak merasa ada malaikat yang dampingi, nggak mengajak malaikat yang di tubuhnya, karena tidak ada bagian di tubuh kita ini yang nggak dijaga malaikat. Hidung kita ini dijaga malaikat, telinga kita ini dijaga malaikat, setiap ada lubang di tubuh kita dijaga malaikat. Untuk apa? Agar tidak kemasukan hal-hal yang bisa merusak tubuh manusia. Saya pengen nanya sama dokter tapi belum sempat nanya. Pengen nanya. Karena kalau ilmiah kan harus ke dokter. Mayat itu ya, jenazah. Kalau meninggal dunia kan ditaruh di alas ya. Kemudian kalau orang kuno bawahnya dikasih mangkok-mangkok, dikasih air gitu. Biar apa? Biar semut nggak bisa naik. Mungkin kalau yang agak modern dikasih kapur semut ya. Biar semutnya nggak bisa naik. Biar semutnya nggak masuk ke telinga. Biar semutnya nggak masuk ke hidung. Biar tubuhnya tidak didatangi oleh binatang. Pertanyaan saya, lah kalau Anda tidur, pernah enggak kasur dikasih kapur semut? Gak usah dikasih kapur semut, semutnya naik ke tempat tidur, nyamperin kita enggak? Kenapa semutnya enggak masuk ke telinga kita? Kenapa enggak masuk ke hidung kita? Kenapa? Ada malaikat yang jaga, hidung dijaga, telinga dijaga. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya pada manusia, sistem langit, sistemnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita enggak menyadari semua ini? Kenapa kita merasa hidup sendiri? Kenapa kita enggak merasa dikelilingi makhluk-makhluk Allah yang mulia? Padahal itu dinyatakan dalam berbagai hadis dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan dha'ful iman. Iman kita lemah kepada malaikat. Enggak apa-apa, masih lemah. Yuk kita kuatkan. Ayo kita kuatkan. Nanti jalan. Ihsan. Masya Allah naik. Kalau tadi iman, ini ihsan. Nah kalau tingkat ihsan nih kita nih ihsan kelas berapa kira-kira? Ihsan kelas berapa? Ihsan itu maknanya memperbaiki ibadah sebagus mungkin dengan cara merasa dilihat Allah atau melihat Allah, melihat kuasanya Allah, melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ini kita sholat pun, kita sholat belum pernah merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dilihat Allah taala, pasti pakaian kita pakaian yang terbaik. Kalau kita merasa dilihat Allah taala, kalau mau sholat disunahkan bersiwak atau gosok gigi. Orang mau ketemu calon istrinya, mau ketemu calon mertuanya, pakaiannya diindahkan, mulutnya bukan cuma gosok gigi, bahkan kumur dengan obat yang macam-macam itu. Biar nanti kalau ngomong aroma breng harum, enggak aroma yang enggak enak dan lain sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Karena dia menjaga adabnya di depan calon mertua. Karena dia malu dengan calon istri, merasa dilihat, merasa dipantau, merasa diperhatikan. Sementara Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengerti. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita merasa tidak di hadapan siapapun. Zahirnya saja belum kita perbaiki. Jangan kita sok merasa, oh yang penting hatiku. Kalau hati kita baik, zahir kita pasti baik. Karena zahir mengikuti batin. Kalau batin kita itu belum baik, zahir kita pasti banyak yang belum baik. Ikhwani rahimakumullah. Ihsan merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti inilah yang dimiliki oleh setiap muslim seharusnya. Jadi nggak nunggu nanti saya ihsannya. Nanti saya akan ihsan, besok saya akan ihsan. Setiap sholat itu sudah harus merasa ihsan karena sholat menghadap Allah taala. Tapi selama ini arkanuddin ini tidak kita jalankan. Kita enggak pupuk betul, kita enggak jaga arkanuddin. Kita sekedar menjalankan ibadah tanpa kita merasa ini pondasi. Karena itu yang terjadi, begitu sedikit kena ujian, goyah ini manusia. Sedikit saja. Contoh simpel yang udah sering, kalau WA yang masuk ke saya itu pertanyaannya lucu-lucu. Yang sering saya sampaikan tuh ya, yang kemarin barusan dapat itu WA, Habib, saya sudah 3 kali menikah, tapi selalu harus pisah karena saya
dilarang sama orang tua saya untuk melanjutkan pernikahan dengan laki-laki itu. Saya disuruh cari suami yang kaya raya. No. Jadi setiap menikah ternyata suami yang nggak kaya suruh cerai. Setiap menikah suami yang nggak kaya suruh cerai. Artinya kalau suaminya down ekonominya suruh cerai. Naudzubillah min dzalik. Ini masalah. Ini masalah yang dialami oleh seseorang dan banyak masalah-masalah yang serupa. Kalau memang ini rukun agamanya nggak kuat, goyah. Jadi kalau ditanya, kenapa saya mudah atau rentan, hidup saya ini hancur, suntuk, ruwet, jawabannya, ya kamu cek itu sholatmu, selesai. Mari kita cek sholat kita, mari kita cek zikir kita, wirid kita cek puasa kita cek iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malaikat-malaikatnya Allah, pada kitab-kitabnya Allah. Kalau kita iman sama Al-Quran, kita percaya semua ajaran Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak, maka hidup kita akan enak. Tapi kita lebih percaya berita yang dimuat oleh pemberitaan daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita nggak percaya ayat-ayatnya Allah. Kalau kita percaya ayat-ayatnya Allah, pasti kita tiap hari akan lebih banyak membuka Al-Quran dibandingkan membaca berita-berita yang ada. Ternyata enggak, kita lebih banyak membaca berita yang ada daripada membaca Al-Quran kalamullah dan merenungkan isinya. Ikhwani rahimakumullah, ini muqaddimah. Sekarang saya mau ceramah. Boleh ya? Saya lihat waktunya dulu biar nanti enak. Bismillahirrahmanirrahim. 26 menit menuju adzan. 26 menit menuju adzan. Mudah-mudahan barokah. Saya mau nanya boleh? Pemirsa di rumah, silakan nanti berikan jawaban lewat komentar yang Anda tuliskan. Pertanyaan saya ini. Ya. Pertanyaan yang sederhana. Kira-kira, ya kira-kira hidup Anda masih berapa tahun? Simple. Gampang toh? Oh, cuman kira-kira kok. Kira-kira hidup Anda masih berapa tahun? 5. Nah, itu jawaban yang berani, Masya Allah. Oh, kira-kira kok ya. Boleh-boleh saja, namanya juga kira-kira. Yang lain coba. 20. Oh, ini mulai berani besar nih kira-kira ini. 20 tahun, ya Masya Allah, 20 tahun. Ayo yang lain berapa? 50? 30 tahun. Ayo yang lain. Wallahu a'lam, ya repot juga itu. Karena saya nggak tahu ilmunya Allah, berapa tahun usia Anda, kan gitu ya. Wallahu a'lam kan artinya hanya Allah yang maha mengetahui. Sementara saya nggak tahu ilmunya Allah tentang umurmu berapa, saya nggak tahu. Makanya saya nanya kira-kira berapa? 10 tahun. Dari semua jawaban yang ada, nggak ada yang ngomong 1000 tahun. Nggak ada ya? Nggak ada yang ngomong 900 tahun. Betul? Bahkan yang ngomong 100 tahun nggak ada, bener ya? Berarti semua merasa hidupnya masih panjang atau tinggal sedikit? Tinggal sedikit. Ajib. Hidupnya tinggal sedikit. Alhamdulillah, pada sadar semua. Sadar baru usia loh ya. Belum sadar sampai jadi kesadaran ini. Hidupnya tinggal sedikit. Pertanyaan saya yang selanjutnya, sederhana saja. Nanti setelah hidupnya berakhir, pindah kemana? Kuburan. Alam kubur atau kuburan? Alam kubur. Kalau pindah kuburan banyak tuh yang rumahnya di kuburan tuh ya, di pemakaman. Pindah ke sana gitu kan ya. Tinggal di mana? Di pemakaman ini, ternyata samping pemakaman gitu. Ya biasanya tuh rumah kalau di samping pemakaman harganya naik loh tuh. Semakin tinggi. Maksudnya ya turun tuh harganya ya. Saya ditawarin orang rumah, Habib silakan beli rumah di sana. Cuman di samping pemakaman, Habib, itu kurangnya di situ. Yang nawarkan aja ngomong kekurangannya di situ. Padahal tetangga paling bagus itu kuburan. Bener, pemakaman itu tetangga yang paling bagus. Nggak ada yang dikubur itu kemudian gunjing kamu, nggak ada. Nggak ada. Pagi ngerumpi ngobrolkan kamu, nggak ada itu. Jadi tetangga paling bagus pemakaman. Jadi mulai besok kalau cari rumah di samping nggak mau juga ya. Pindah ke alam kubur, pindah ke alam kubur. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kamu di alam kubur bahagia atau sengsara? Dah. Jawabannya simple. Ya Beb, kalau inget dosa sih ya kelihatannya sengsara. Betul kan ya?
apalagi dosa-dosa masa SMA, Habib. Ya Allah, setiap tikungan itu ada cerita sendiri, Habib. Setiap kota itu ada nostalgia yang nostalgia bener tuh, Habib. Wah, kalau ingat, ya Allah, kezaliman yang saya buat, wah ini minta maafnya repot, Habib. Tapi ya sebagai manusia kan, ya harapannya sih ya bahagia di alam sana, betul ya? Harapannya bahagia. Oke, ini yang mau saya ambil. Kita berharap bahagia di alam barzakh, di alam kubur dan seterusnya. Karena itu baru perjalanan pertama. Masuk alam kubur, dibangkitkan di mahsyar. Mahsyar perhitungan amal ya, yaumul hisab. Kemudian baru nanti jalan ke surga, insya Allah gitu kan ya. Kemudian nanti baru sampai surga. Setelah itu masuk dalam surga. Itu ada proses yang panjang. Kita bicara kubur dulu, alam kubur, alam barzakh. Semua pengen di alam kubur bahagia, betul? Allah lebih dari itu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allah ajarkan pada manusia yang beriman, mintalah sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Duhai Tuhan kami, indahnya Allah mengajarkan manusia, hamba-hambanya dalam Al-Quran. Karena maha dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tidak usah manggil duhai Tuhan kami, ya Rabbana, enggak, langsung Rabbana, Tuhan kami. Karena terlampau dekat, maha dekat, jadi enggak perlu diawali, hei kadon, itu jauh, hei kamu sini, hei jauh ya. Tapi langsung dekat, Tuhan kami. Mas berarti ada di depannya, Pak ada di depannya, Dek ada di sampingnya, kan begitu. Kalau hei dek, hei dek, jauh. Itu jauh, dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam kalimat ini Rabbana, duhai Tuhan kami, dekat, gak ada jarak, tanpa jarak. Rabbana atina fid dunya hasanah, beri kami di dunia kehidupan yang baik. Hasanah itu apa? Ahli tafsir khilaf sudah. Ada yang mengatakan baik di dunia itu istri yang solihah. Coba tanya sama suami, punya duit banyak, punya jabatan tinggi, teman beraneka ragam, tapi istrinya nyebelin. Hidupnya kira-kira baik atau ruwet? Nah, ini pengalaman atau gimana nih? Pengalaman lihat cerita orang gitu ya? Lihat cerita orang lain, hidupnya ruwet. Tapi kalau punya istri yang solihah, menyenangkan hati, dilihat menyenangkan, ngomongnya menyenangkan, Masya Allah, pituturnya selalu menghibur. Kira-kira ayam atau enggak ayam? Tentrem atau enggak tentrem? Ketika enggak punya duit itu enak atau enggak enak? Ya tergantung manusianya. Tapi kebanyakan orang bilang enggak enak, betul ya? Istri yang ngomong, jangan khawatir mas, walaupun engkau tidak punya duit, tapi engkau punya aku dan aku punya kamu. Masya Allah. Langka ini, langka bro, langka. Kalau kamu punya pegang bener-bener, ini mahal, mahal. Yang ada kalau suaminya ngomong, walaupun kita nggak punya duit, tapi kamu kan punya aku. Jawab, ya kalau kamu nggak punya duit, aku cari yang lain. Masya Allah. Ini yang begini juga ada ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan kebaikan di dunia istri yang salihah. Nah, untuk istri, suami yang soleh itu kebaikan di dunia. Ada yang mengatakan kebaikan di dunia al-qanaah, bisa merasa puas dengan apapun yang diberikan Allah Ta'ala. Dikasih sarapan cuman nasi putih pakai garam, alhamdulillah puas. Punya suami nyebelin, alhamdulillah puas. Kalau sabar, ini jalan saya ke surga. Punya istri nyebelin, alhamdulillah, yang penting aku tidak maksiat karena aku punya istri. Sabar menghadapinya, menjadi syukur karena menaikkan derajatku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah, ada mengatakan itu kebaikan di dunia. Rezeki yang berlimpah dalam taat, itu kebaikan di dunia. Lah Allah ngajarin di dunia suruh minta yang enak, di akhirat suruh minta yang enak, dan selamat dari siksa api neraka. Minta sama Allah Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kalau sudah kita pengen di akhirat enak, kemudian yang lewat-lewat kita sadar banyak yang gak enak, betul kan ya? Dunia atau akhirat kita banyak yang gak enak, maksiat ya jalan, ya kan? Ekonomi ya kan naik turun, kadangnya juga hancur gitu kan ya? Nah sisa waktu yang Anda miliki, mudah-mudahan sisa waktunya panjang semua, amin. Oh saya ini ya hitung-hitungan. Kemarin dulu saya duduk sama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo itu. Saya ngomong, Beb,
Saya ini akhir-akhir ini mikirnya cuma satu, nggak banyak-banyak. Karena saya nggak pernah mikir. Tapi satu ini saya pikir. Apa Bib? Kata Nabi SAW, umur manusia rata-rata 60-70 tahun. Betul? Sementara akhir-akhir ini saya banyak melihat teman-teman saya, banyak yang meninggal dunia. Baik yang ulama maupun yang bukan ulama. Ada yang masih umurnya 40 tahun, tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang umurnya baru sekian tahun, tiba-tiba meninggal dunia. Yang sehat, tiba-tiba meninggal dunia. Umur saya sekarang 45 tahun menuju 46 tahun. Kalau 60-70, ya ambil batasan yang paling kecil, berarti 15 tahun lagi saya meninggal dunia. Tapi saya nggak milih yang itu, saya milih nanti Anda berangkat duluan gitu loh ya. Anda siapkan dulu tempat di alam barzah, Habib, saya udah survei, udah saya share, siapkan lokasinya, nanti saya lock ya. Kalau Habib pindah, kita bisa ketemu gitu. Nanti ya, nanti. Insya Allah panjang umur semua, amin. Fituatillah walafiah. Nah, kalau nyampe 70, berarti kan tinggal ditambah 10. 15 tambah 10, 25 tahun. Sementara anak saya yang paling besar, usianya baru 13 tahun. Jadi kalau 15 tahun lagi saya meninggal, berarti anak saya umurnya baru 28 tahun. 28 tahun. 28 tahun anak saya tinggal, itu yang paling besar, belum lagi adik-adiknya. Kira-kira rasa hatinya seperti apa? Itu yang saya pikirkan. Kira-kira seperti apa yang dirasakan oleh anak-anak saya? Itu yang saya rasakan. Itu yang jadi perhatian saya sekarang. Kira-kira saya sudah selesai belum mendidik agamanya dengan baik? Kira-kira saya sudah persiapkan dia jadi orang yang bisa nempuh dunia dan akhirat baik atau belum? Itu yang jadi pikiran saya. Itu kalau sampai 60 tahun, kalau nggak nyampe. Seperti apa? Pikiran saya ke sana. Makanya saya mau ngajak Anda semua, sisa umur yang ada ini, mulai gunakan untuk memikirkan yang paling penting. Maaf pemirsa, ini banyak yang ngeluh sama saya, susah bayar utang, cari duit susah dan sebagainya. Itu nggak usah Anda pikir, udah. Susah bayar utang, ya sudah, susah gitu aja. Ya, kalau dipikir semakin susah. Tugas kita adalah usaha. Udah usaha. Belum bisa bayar, ya ngomong. Mohon maaf, saya belum bisa bayar. Orangnya marah, ya diterima. Dimarah ya diterima, itu konsekuensi kan ya, konsekuensi. Kalau orang yang baik dimaafkan, orang yang udah pegel dimarahin, kan begitu. Habib cari duit kok susah, cari rezeki kok susah, ya sudah, terima, itu bagian dari perjalanan hidup. Tugasmu usaha, perbaiki dirimu. Ini hal yang nggak penting. Nggak penting, yang penting apa? Bagaimana kita bisa sujud, sholat, khusyuk, itu gimana? Bagaimana kita bisa baca Al-Quran khusyuk, itu gimana? Gimana kita ketemu anak itu bisa senang, ya Allah anakku, bisa senang begitu. Dan sekarang ini problemnya banyak orang, ketemu anak, nak nyingkir nak. Papa lagi pusing nak, udah kamu keluar sana, pusing bapak, jangan ganggu bapak, jangan ganggu ibu. Anak dianggap pengganggu, naudzubillah min dzalik. Terjadi tidak yang seperti ini? Terjadi. Ya, kita nggak tahu ini yang penting anak kita, yang penting keluarga kita, yang penting yang di sekitar kita, orang-orang yang bekerja bersama kita. Ini semua orang yang dekat sama kita, ini yang terpenting yang harus saya perhatikan. Kemudian yang kedua, saya mau nanya, simple saja. Kira-kira ya, sudah ada upaya memperbaiki sholat belum? Jawab di hati masing-masing. Atau sholat kita kemarin sama dengan sholat kita hari ini? Atau sholat kita kemarin dulu sama dengan sholat kita hari ini? Ada enggak setiap habis sholat kita introspeksi, sholat saya ini kira-kira diterima enggak ya? Sholat saya kurangnya apa ya? Bacaan saya kira-kira udah bener belum ya? Sujud saya udah bagus atau belum ya? Kira-kira bagaimana? Ikhwani rahimakumullah. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Coba lihat nih, bedanya kita dengan sahabat. Memang ya beda banget ya. Ustadz membandingin sama sahabat, Ustadz kan nggak level. Memang nggak level, tapi untuk perenungan kita semua. Seorang sahabat sholat sunnah, bukan sholat fardu, ini sholat sunnah. Dikatakan itu di siang hari, jadi kemungkinan duha atau sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, dia bilang sama pembantunya, sama keluarganya, kebun ini dan segala isinya udah saya sedekahkan lillahi ta'ala. Kaget. Loh, kenapa kok begitu? Ya, karena tadi waktu sholat ada burung yang bertengger di pohon itu, di kebun saya. Burungnya itu kicauannya bagus banget. Dan burungnya itu warna bulunya bagus banget. Jadi saya sholat sempat tergoda mendengarkan.
suara kicauannya yang indah, sehingga saya sampai tidak konsentrasi dengan sholat saya, kekhusyuan saya terganggu. Apalah artinya dunia yang mengganggu akhirat saya? Dah sedekahkan sebagai hukuman untuk saya karena sudah mengganggu sholat saya. Saya mau nanya ini, kira-kira kalau ini dicontoh sama kita, kira-kira masih punya duit enggak? Habis semua ya, habis semua. Bahkan kalau kita dalam sholat Allahu Akbar, telepon berdering, anaknya ngangkat, ayah, teman ayah mau kesini barusan telepon, mau ngasih duit 100.000. Wah, enggak seberapa. Oh maaf ayah salah, 100 juta, sholatnya dipendekkan tuh. Segera akhiri sholatnya. Ya, segera usai sholatnya. Ada enggak upaya untuk memperbaiki sholat? Akhirat kita ini, sisa waktu nih loh. Tapi coba, kalau urusan ibu-ibu masak, Masya Allah, ibu-ibu yang ada di bawah, ini kalau nggak disapa, udah nggak ada, nggak lihat manusianya, ya di bawah, Masya Allah pengorbanan Anda yang di bawah, luar biasa, jazakumullah khairan, mudah-mudahan dibalas kebaikan yang lebih daripada bapak-bapak. Jangan iri ya. Iya, karena kalau kita mendoakan yang baik, kita dapatnya juga lebih. Walaka mithlu, kamu dapat yang sama. Bu, kalau ibu lagi belajar buat roti, itu kira-kira pengennya roti yang berikut itu sama dengan roti yang barusan dibuat atau lebih baik? Lebih baik. Roti yang sekarang pengennya lebih baik dari yang kemarin atau sama? Lebih baik. Pasti ngecek, oh ini rasanya gimana ya? Oh ini lembutnya gimana ya? Oh ini ngembangnya gimana nih ya? Dicek betul tuh. Itu buat roti. Buat roti seperti itu. Buat teh seperti itu, buat kopi seperti itu, dirasa-rasakan. Nah ini sholat yang menjadi penyelamat kita dunia akhirat, kita rasa-rasakan enggak ini? Sholat saya gimana ini? Kalau kita abai dengan sholat, tidak perbaiki sholat, maka hidup kita akan berantakan semuanya. Serius, jadi akan berantakan semuanya. Di dunianya enggak hasanah, di akhiratnya enggak hasanah. Tapi begitu sholat diperbaiki, qiraatul Quran diperbaiki, silaturahim diperbaiki, cara bicara dengan orang lain diperbaiki, akhlaknya diperbaiki, semuanya diperbaiki, tiba-tiba dunia kita jadi indah, dan itu tanda akhirat kita akan indah, sederhana. Nah, ikhwani rahimakumullah, ini yang di sini cuma absen-absen tuh ya. Di Masjid Raya Bintaro hadir di masjid ya. Saya mau nanya sekali lagi boleh? Sambil saya lihat ini adzannya kurang berapa menit, karena saya kalau ngomong suka lupa waktu. 10 menit lagi. Ya 10 menit lagi ya, adzan Isya insyaallah. Saya mau nanya pertanyaan yang berikutnya. Setelah saya ngomong seperti ini, kira-kira, ya kira-kira, Anda merasa sholatnya sudah bagus atau sholatnya masih sangat jauh dari bagus? Jauh dari bagus, betul? Merasa jauh dari bagus. Kalau sudah begitu, kira-kira kalau kita cari duit susah, ya, kena masalah macam-macam, ya, wajar atau enggak wajar? Wajar atau enggak wajar? Wajar ya, wajar. Kalau begitu yang patut kita salahkan siapa? Masalah atau kita? Diri kita sendiri. Coba cek kehidupannya sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu yang enggak punya duit ya banyak. Yang nggak bisa makan ya banyak. Makannya cuma ketika berbuka, dan itu cuma dengan secuil kurma, itu juga banyak. Tapi nggak ada yang ngeluh tuh, nggak ada. Nggak ada yang tampak susah, nggak ada. Bahagia semua. Lah kita ini sehari makan nasi 3 kali, belum lagi makan roti, belum lagi nyemil macam-macam, minumnya ya kopi, ya teh, ya air, dan lain sebagainya. Itu masih ngeluh, cari duit susah, cari duit susah, cari duit susah, ngeluh, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Berarti yang jadi masalah itu kehidupannya atau kita? Kan kita harus bandingkan dengan orang yang mengalami kesusahan yang sama, betul kan ya? Yang susahnya sama itu zaman dulu banyak. Problem hidupnya lebih berat juga banyak, tapi kok bahagia? Lah kita ini baru sedikit saja kok udah gak bahagia, kok susah? Kenapa? Jawabannya simple, tiang-tiangnya agama gak jalan. Nah kalau tiang-tiangnya agama gak kuat, gak dipondasi beneran, maka kitanya jadi goyah, hati kita rentan dengan segala masalah kecil saja akan hancur. Karena itu ikhwani rahimakumullah, malam hari ini saya mau kasih tips. Mau enggak nih? Ya, tips.
biar hidupnya enak. Satu, bersihkan hati dari iri, dengki, dan hasad. Caranya gimana? Praktek loh ya, praktek. Nanti malam-malam sepi, nggak ada orang yang tahu, di tempat tidur juga oke, di kursi juga oke, di sejadah juga oke, ya. Jangan nunggu sholat, oh nanti habis sholat, enggak. Mungkin setannya yang menghambat akan banyak. Nggak usah nunggu sholat. Maksudnya nggak usah sholat tahajud gitu loh ya. Pokoknya di tempat tidur, di kursi, di motor, di mobil, di jalan. Mulailah Anda ingat orang-orang baik itu yang Anda benci atau membenci Anda, atau yang Anda cintai dan mencintai Anda. Ingat. Oh fulan. Terus baca bismillah dan sholawat, kemudian ajak bicara Allah Ta'ala. Ya Allah, itu teman saya yang satu itu pengen naik pangkat tapi nggak naik pangkat, ya Allah. Beri dia kenaikan pangkat yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Ya Allah, itu teman saya yang satu itu pengen punya anak, ya Allah. Belum punya anak, ya Allah. Tolong beri keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, itu teman saya yang satu itu, ya Allah, dia lagi mengalami kesulitan ekonomi, ya Rabb. Tolong beri rezeki yang banyak berlimpah ruah dari segala, nggak pakai susah payah, ya Allah. Ya Allah, itu orang yang satu itu, ya Rabb, dia sering mencaci saya, memaki saya, ya Allah. Tolong ya Rabb, jadikan dia orang yang lebih baik dari saya. Beri dia kesehatan ya Arhamar Rahimin untuk taat padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang ikhlas ya. Saya nggak mau ngomong, nanti kalau saya ngomong Anda melakukannya karena yang saya omongkan. Lakukan itu, taruh ajaib. Besok dan lusanya, dan lusanya, dan lusanya, dan lusanya, maka kita akan menemukan keajaiban-keajaiban. Kaget-kaget nanti, ya Allah, nanti gitu terus. Jadikan itu hobi. Hobi mendoakan orang lain tanpa orang itu tahu. Di situ nanti hati kita akan semakin bersih. Karena kita akan semakin peduli dengan orang lain. Kita akan cari orang-orang yang susah. Oh, ini punya kesusahan ini. Nggak gampang loh. Ayo coba cek, mau doain siapa sekarang? Kalau Anda suruh gitu, malah mau doain siapa? Buat daftarnya aja bingung ya, siapa ya? Yang mau saya doain siapa ya? Apa mau saya doakan apa ya? Mau saya mintakan apa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Buat itu daftar dalam hati, dalam benak. Ya, ini untuk membersihkan hati. Kemudian yang kedua, sholat. Jangan pengen cepat-cepat meninggalkan sajadah. Ini kebiasaan kita ini kalau habis sholat pengen cepat-cepat meninggalkan tempat sholat. Entah sajadah, entah karpet, entah apa itu. Pengen cepat-cepat pergi. Usahakan menyadari saya lagi di hadapan Allah Ta'ala, ini waktu yang mahal, saya mau berduaan sama Allah Ta'ala, nggak usah lama-lama, tapi jangan cepet-cepet, paham ya? Hatinya itu yang jenak, dinikmati gitu, saya lagi sholat, zikir habis sholat tuh baca yang benar gitu, jangan asal subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu seperti selesai, udah gitu ya, bukan begitu, sunnah Nabi nggak seperti itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW betul dibaca 33 kali, tapi cara bacanya seperti Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak baca nggak ada. Bacaan Rasul sampai didengar para sahabat di luar, sehingga anak kecil yang waktu itu belum balik, yang akhirnya terlambat sholat tahu, oh sholatnya udah bubar. Karena sahabat kalau baca itu suaranya keras. Ya, suaranya serempak, bukan keras teriak-teriak, tapi keluar dari lisannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Dihayati betul. Alhamdulillah 33 kali itu yang mau kita alhamdulillahin apa coba? Alhamdulillah anak soleh, alhamdulillah pasangan hidup menyenangkan, alhamdulillah ya Allah badan sehat, alhamdulillah teman baik, alhamdulillah rezeki mudah, alhamdulillah. Apa yang mau kita alhamdulillah itu? 33 kali. Yang ada alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak paham nih apa ini. Allahu Akbar. Apa yang akan kita takbirkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil mengingat alam, mengingat jagat raya, mengingat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak lama, sebentar. Setelah itu angkat tangan, minta beneran, ngemis sama Allah. Allahumma, ya Allah tolong, minta bener. Nanti akan menemukan keajaiban dan keajaiban. Hidup tuh tiba-tiba kok jadi enak ya. Yang tadinya berat-berat, ngurusin masalah, ngurusin kerjaan yang tadinya seperti beban luar biasa, jadinya ringan, ringan. Ini bukan teori, ini adalah suatu hal yang sudah dicontohkan, diajarkan lewat wahyu. Ya, lewat ajaran Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kita prakteknya salah gitu loh. Prakteknya nggak pas, sudah tahu caranya, tapi prakteknya nggak pas. Beginilah, ibarat orang naik mobil manual. Mobil manual. Begitu di starter,
Deng. Terus masuk 5 langsung. Bisa jalan nggak? Iya. Kurangi dulu keempat, gitu kan ya. Ketiga. Kalau dari netral kemudian kedua masih mending. Tapi kalau ke 1 pindah ke 2, mobilnya jalannya bisa bagus, bisa cepet. Tapi kalau cara masukkan ini salah, mobilnya jalannya nggak bener, mesinnya lama-lama rusak. Lah ini sekian tahun kita baca itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu kita baca. Tetapi hasilnya mana? Gitu kan? Hasilnya mana untuk hati kita? Enggak kita hayati, enggak kita resapi, enggak betul-betul kita pengen ya Allah ini untukmu. Itu belum. Nah kemudian itu habis sholat. Setelah itu kan orang suruh tengok kanan, tengok kiri ya. Kalau jamaah di masjid kan tengok kanan, tengok kiri. Diajarkan untuk nyapa. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Mengenal. Dan itu rata-rata banyak orang yang nggak kita kenal. Kalau kita ke masjid umum gitu ya, apalagi orang Tangerang, orang Jakarta, ini kan orang kantor, kadang asarnya di mana, zuhurnya di mana, kan begitu. Sekarang enggak, masuk masjid, nafsi. Masuk masjid itu melihat muslim yang lain bukan seperti saudara, dia, aku. Enggak pengen nyapa, gimana kabarnya, dari mana mas, enggak ada sama sekali. Ini yang namanya silaturahim juga, bagian daripada kita ini menjaga hubungan sesama muslim. Lihat nanti keajaiban, kita nyapa dengan senyum, kita nyapa dengan baik, maka orang akan lihat, Masya Allah umat Islam nih ya, kalau ketemu menyenangkan. Alam ini akan jadi sejuk, bukan jalan sendiri. Yang ngeri justru kalau udah masuk masjid, lihat muslim yang lain muncul di kepalanya, alirannya apa ini? Ini muslim golongan mana ini? Waduh, kok dari pakaiannya, dari ininya, dari itunya, jadi bukan lagi fokus sama Allah Ta'ala, justru hati kita rusak. Kalau kita baik itu ya baik untuk kita sendiri. Nah kalau udah seperti itu, Masya Allah, sholatnya tidak di masjid Habib, sholatnya di rumah. Kalau sholatnya di rumah, tengoklah yang sholat bersamamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, ajak ngobrol, ajak ngomong, sapa mereka semua. Insya Allah akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Sejatinya panitia meminta saya habis azan untuk melanjutkan kajian. Tapi biar kalian rindu, kajiannya dilanjut bulan depan. Insya Allah, gitu ya. Biar kalian rindu. Kira-kira yang saya sampaikan sudah jelas belum ini? Yang belum jelas boleh nanya via WhatsApp. Nanti akan saya jawabnya bukan di WhatsApp, tapi lewat kajian-kajian di YouTube saya ya. Lewat kajian-kajian di YouTube. Silahkan bertanya. Karena pertanyaan kalian jadi ilmu buat saya sehari-hari. Saya baca WA yang masuk itu walaupun banyak yang pegel, cuman dibaca nggak dijawab. Bayangin kalau 3000 WA kemudian suruh jawab semua gitu ya. Sekali dijawab, jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Habib? Baik. Habib lagi di mana? Kacau kan ya? Nggak selesai satu orang. Jadi biasanya saya buka, saya baca ya, saya ambil apa pertanyaannya, apa masalahnya. Itu bagian dari cara saya untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ikhwani rahimakumullah, saatnya praktek. Jadi sekarang bukan saatnya cuma cari ilmu, kemudian keluar udah hati saya tadi di pengajian sudah tenang, di rumah buyar lagi. Ya saatnya praktek. Rukunnya agama ini kita perbaiki. Ayo kita berusaha mengenal malaikat-malaikat di sekitar kita. Dirasakan loh, ada malah malaikat. Sehari 1 detik saja udah bagus. 24 jam 1 detik itu udah luar biasa. Walafu minkum, semoga bermanfaat. Yang pengen punya buku ini, saya bawa tapi nggak banyak, ada di luar sana. Buku ini kalau orang beli harganya 100.000. Tapi di luar sana ada buku, Anda silahkan kalau mau bayar 100.000 boleh. Anda mau bayar 1 rupiah juga boleh, nggak bayar juga boleh, terserah, rezekinya masing-masing. Enak atau nggak enak ini? Ya, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Saya nggak jualan. Jadi yang mau silahkan di sana diambil, boleh diganti dengan 1 rupiah, boleh diganti berapapun, diganti 1 miliar juga boleh ya. Terserah yang mau ganti. Jangan berebut. Ya, nggak boleh berebut. Jaga jarak. Jaga jarak. Pakai maskernya dipakai. Ya, alhamdulillah di masjid ini tertib. Ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum, saya nggak pengen berhenti, tapi saya harus berhenti biar saya rindu sama kalian semua. Kok diam semua kenapa ini? Hah?
Sedih. Ya, insya Allah kita ketemu lagi. Saya masih pengen hidup jauh lebih panjang dari Anda semua. Harus semangat gitu. Orang kok semangatnya semangat mati. Semangat hidup jauh lebih panjang lagi dari kalian semua. Amin Allahumma amin. Semoga berkah manfaat. Minta maaf yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.